Ramadhan wa satara jami'u badanihi bi thawbin khafif. Itu insyaallah nanti pada bulan akan datang. 10 menit. Silakan yang ada sebarang soalan. Nafis. Salam wabarakatuh. Jadi dalam sebuah hadits diriwayatkan al-wudu al-wudu nur ala nur, berwudu pada masa kita dalam keadaan berwudu, cahaya di atas cahaya, itu kata ulama adalah tajdidul wudu. Pada waktu kita melaksanakan sembahyang sepatutnya atau seeloknya dengan kita tiap sembahyang yang kita kerjakan dalam berwudu, kita kerjakan dengan berwudu tiap sembahyang, ya walaupun kita tidak batal, itu eloknya semacam itu. Tapi kalau ternyata dengan kita sembahyang yang 5 waktu kita kerjakan dengan 1 kali berwudu saja, daripada setiap kita jaga wudu kita sampai zuhur, sampai asar, sampai maghrib, sampai isya, lepas isya baru salam bu 5 kali, jamak takhir kentutnya. Itu macam mana? Tak masalah. Sebab kita lama menahan sejak daripada syukur tadi itu tak kentut, tak ketadas, tak buang air. Alhamdulillah kita boleh tidak buang air besar dan kecil. Tapi selepas isya memang semuanya sudah tidak boleh dibendung. Lepas salam langsung lari saja daripada masjid. Dan Haji, mana zikirnya, mana doanya? Kata beliau, ad-darurat tubihul mahdurat. Ini dalam keadaan darurat nih. Daruratnya macam mana? Nah, pergi ke tandas secepat mungkin. Jadi sepatutnya dengan kita yang walaupun kita dalam keadaan suci dan bersih, elok pada saat masuk waktu sembahyang yang kedua kita berwudu. Yang walaupun wudu kita sebelumnya tidak batal. Itu mana nur ala nur. Kalau tak berwudu pun juga tidak ada masalah. Yang lain. Wassalamualaikum. Janganlah sekali-kali dengan kamu. Itu juga perkataan daripada Imam Syafi'i, berkasih sayang dengan orang yang tidak sembahyang. Imam Syafi'i nasihatkan semacam ini, jangan sampai ada hubungan sohbah kamu dengan orang yang tidak cinta ilmu. Ya kalau dengan Habib Abdul Qadir dengan orang yang tidak sembahyang, menurut Imam Ahmad bin Hanbal, orang yang tidak sembahyang itu langsung dihukungkan murtad sama beliau. Kalau pasangan 2 laki istri, terus istri tidak sembahyang atau suami tidak sembahyang, akan terbatalkan atau akan dipisahkan antara 2 pasangan tadi itu seketika secara serta-merta. Sebab ulama Hanabilah memang berpendapat ketat terhadap masalah sembahyang. Yang meninggalkan sembahyang menurut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal itu adalah kafir. Perempuan tidak boleh kawin dengan laki-laki kafir. Laki-laki pun juga tidak boleh berkawin dengan wanita kafir. Makanya itu menurut mereka akan dipisahkan secara serta-merta. Kalau seandainya ada satu waktu sembahyang saja yang ditinggalkan oleh pasangan 2 laki istri. Jadi beberapa misal, bukan tidak khusyuk, bukan tidak ikhlas, bukan tidak ada tempat di sisi Allah, tapi kalau daripada sejumlah sekian yang hadir untuk melaksanakan salatul istisqa atau pada waktu kita melantunkan rintihan dan doa munajat kepada Allah Jalla wa Ala, kadang-kadang boleh jadi yang menjadi asbab doa permintaan kita itu ditolak oleh Allah karena adanya orang yang durhaka, karena ada orang yang memutuskan tali silaturahim, karena adanya orang yang tidak sembahyang. Nah, jadi dari saudara sejumlah sekian dosa-dosa kesalahan, tidak ada dosa kesalahan yang lebih besar selepas mensekutukan Allah daripada meninggalkan sembahyang. Bagaimana kita berteman dengan orang yang tidak sembahyang? Musibah yang mungkin menimpanya pun juga boleh menimpa kepada kita. Al-azabu idza nazala amma, azab itu apabila turun akan merata. Boleh berteman, boleh bersohbah, itulah atas dasar kewajiban kita dan persaudaraan kita. Kalau dengan Tuhan untuk kita nasihati, untuk kita bimbing, untuk kita selamatkan, agar dengan dia sudah kembali dan kembali kepada jalan Allah Jalla wa Ala. Yang lain, silakan. Macam mana kira-kira dekat stadion Senawang tu? Roy,
Paroy. Gol. Ya, nyari lah golnya. Sebab gol pertama Sumban. Pada saat kita Sumban main dengan Trengganu salah satu, kalau satu, surah kita. Coba pada tuh gol pertama Trengganu, gol kedua Trengganu senyap. Satu persatu balik daripada stadion tak ada bunyi, senyap saja. Yang bisik menang tuh di Trengganu. Kenapa? Karena Trengganu menang. Itu cuma itu ganggu tak agak-agak dengan mereka. Jadi ulama mengatakan tapi tidak secara khusus dengan masalah kubur, itu dalam masalah perjalanan ajar qabladar warrafiq qabla tarik, tetangga pastikan dulu sebelum rumah, sahabat teman pastikan dulu sebelum kita musafir. Kita musafir dengan siapa yang akan menjadi tetangga kita. Jadi ulama tidak hanya mendasarkan tetangga yang untuk sementara waktu, tapi juga tetangga kita untuk selama-lamanya. Ya Allah, nah bagaimana kalau pada itu dengan suatu tetangga, dengan orang yang sedang teraniaya, yang sedang tersiksa di dalam kuburnya. Nah, kemudian yang kedua, bunyi terompang, bunyi kasut, bunyi selepa yang berjalan atas kubur itu dapat dikesan oleh si mati. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Itu SMS yang dikirim daripada Bukit Jalil, yang dikirim daripada Edo, yang dikirim daripada Mekah, yang dikirim daripada Timur Tengah, itu boleh dikesan oleh handphone kita di sini. Takkan bacaan daripada kita di atas tidak boleh dikesan oleh si mati di bawah? Kecanggihan teknologi akhirat barzakh lebih canggih daripada teknologi dunia. Jadi dengan si mati, Nabi kita sabdakan, ucapan kita, perbuatan kita, kalau dengan akal kita, mana mungkin? Ini si mati dalam kubur, udah mati lagi. Macam mana dia boleh jam kita datang berziarah? Macam mana dia boleh tahu kita berkunjung? Macam mana dia boleh tahu dan juga boleh mendengar dengan salam yang kita lantunkan? Nabi kita bersabda, yafrahu bisyaratihi. Si mati kalau pada saat diziarahi oleh orang yang mengenalnya, yang dikenalnya, dia akan merasa seronok, yastahnisu bi, terasa jinak dan terasa bahagia, terasa nyaman. Makanya dikatakan kalau kita ziarah kubur kawan, elok dengan kita dekat dengan kuburnya. Dekat dengan kuburnya kita ziarahi. Assalamualaikum ya la ilaha illallah. Dia akan menyambut salam kita. Yang walaupun kita di atas, dia di bawah. Yang walaupun terhalang dengan tanah, terhalang dengan batu nisan dan lain sebagainya. Jadi kalau SMS saja boleh masuk, atau juga boleh sampai kemana saja orang yang berkenaan. Pertanyaan yang kemarin itu, katanya kalau seandainya mak dikuburkan di Mekah atau dikuburkan di satu lokasi kuburan di sini, pada satu ketika ternyata tanpa pertimbangannya ternyata kubur terpaksa harus dipindah ke tempat yang lain. Si anak masih ingat orang tua berkubur di Tampil, yang sekarang ini ternyata sudah jadi Senawang. Maka pada saat si anak baca Fatihah, baca Yasin, baca zikir, tahlil dan lain sebagainya, pahala diniatkan untuk mak yang dikuburkan di Tampil. Sampai takalanya kepada mak tadi itu, sedangkan dengan mak sudah tidak ada di Tampil, sudah pindah ke Taiping. Jauh sampai ke Perak situ. Jadi asalnya saya seperti tak dapat jawaban. Macam mana agak-agaknya kalau ziarah ke situ? Teringat handphone itu kalau kita bawa handphonenya asalkan nomornya betul, ya walaupun tadi mak ayah itu kita bagikan handphone, mak ayah itu di Senawang, tapi pada hari kita SMS, mak ayah kita sedang berada di Mekah atau sedang berada di Pangkur. Mak assalamualaikum, agak-agak sampai kita kepada mak. Asalkan nomornya betul, insya Allah SMS-nya sampai. Asalkan niatnya juga betul untuk mak dan ayah, dimanapun roh mak dan ayah atau juga dimanapun kuburan mak ayah dipindahkan, insya Allah pahalanya akan menyusul. Itu teknologi canggih Allah Jalla wa'ala yang akan menyampaikan kejaran pahala kepada orang yang berkenaan. Jadi macam mana? Terganggu bang, terganggu Tuan Aceh. Apa? Dalam kubur yang diharapkan itu Fatihah, zikir, tasbih, ibadah, bukan musik, bukan hiburan, bukan sukan, bukan surakan daripada kita. Terakhir, waktu udah habis.
Istri dicuat beberapa kali anti alaiha kata di umi. Dalam Al-Quran dinyatakan orang yang menjual istri kemudian rujuk dia harus membayar kafarat terlebih dahulu. Sebab istri sudah diharamkan. Walladzina yuzahiruna minkum min nisa'ihim summa ya'uduna lima qalu fatahdiru raqabatin min qabli ayatamassa. Jadi dengan ucapan anti ala yang Allah di umi, kamu terhadap diriku itu seperti emak atau seperti ibu kandungku, seperti punggung ibu kandungku. Ulama mengatakan pengharaman yang semacam itu mewajibkan si laki-laki yang berkenan untuk memerdekakan seorang hamba saya. Kemudian kalau tidak mampu disuruh puasa 2 bulan berturut-turut. Al-Quran mengatakan min qabli ayatamassa, sebelum mereka bersetubuh atau sebelum melakukan hubungan intim. Jadi apakah kalau seandainya dengan seseorang tadi itu melakukan hubungan intim sedangkan dia sudah pernah menjadi istri, itu pada satu perkara haram. Tapi tidaklah sampai kepada cerai, sebab kata-kata cerai itu ada dua, anti ada yang haram. Kata ulama itu tertakluk kepada penafsiran, anti ala yang haram karena Allah, anti ala yang haram karena sehat. Ikut apa yang diniatkannya. Jadi secara pasti orang tadi tutup babit kepada dosa besar karena melakukan hubungan sebelum dia melakukan kafarat zihar itu dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Silakan. Salam dari berkatuh. Buat sunnah saja leluh lagi, leluh. Sebab satu kali sembahyang fardu itu baru boleh teratasi dan juga boleh tertunaikan dengan 70 sembahyang sunat. Satu rakaat sembahyang fardu boleh diqadha dengan 70 rakaat sembahyang sunat. Jadi kalau kita nak qadha subuh, lebih loh dengan kita mengqadha subuh daripada kita bersembahyang sunat. Kalau kita bersembahyang duha, duhanya setakat 2 rakaat, tahajudnya setakat 2 rakaat, witirnya setakat 3 rakaat, baru 7. Jadi duha, tahajud, witir, awabil dengan sembahyang sunat tasbih, kalau kita campur semuanya itu paling dalam 30 rakaat masih belum mampu untuk menggugurkan kewajiban subuh atau qadha subuh. Yang lebih parah lagi, Tuhan aja mengatakan tak payah sembahyang, cukup dengan taubat saja. Kalau macam itu bilang cukup kita minta maaf. Tuhan Haji mungkin ingat sejak 10 tahun yang lalu Tuhan Haji pernah kehilangan kereta kan? Kereta mahal, kereta mewah, bukan kereta murah. Baru dia beli, harganya berapa? 900.000 Rm. Terus dapat model tahun 2014. 900 banyak. Terus masyarakat tabarakallah hilang. 2 hari aja parkir depan masjid hilang. Enggak ditakuin naik lagi. 3 tahun kemudian si pencuri tadi itu dan tobat ikut tabligh kurun 3 hari. Sudah tobat, terus nak mengembalikan, nak minta maaf dengan tuan kereta. Tuan Haji, mungkin Tuan Haji pada masa itu, bukan pada masa itu, saya diantara daripada yang dijemput hadir itu Pak Yasin bersama 41 agar Allah kembalikan kereta mewah tadi itu. Kemudian Tuan Haji minta doakan dengan tuan-tuan imam bagi duit 50 ringgit salat hajat supaya kereta itu kembali, tapi tidak kabul. Tuan Haji seperti setengah gila saja pada masa itu. Nah sebenarnya yang mencuri kereta Tuan Haji itu adalah aku sendiri, dan saya minta maaf sebanyak-banyaknya. Kereta itu ada di rumah saya, agak-agak cukup dan dengan minta maaf tadi itu. Minta maaf, kereta kena hantar balik, hutang kena dibayar. Minta maaf karena hutang yang sudah itu saya tak boleh bayar, saya minta maaf saja. Sedangkan kereta ada. Minta maaf karena menemukan hutang, oke, tapi dalam yang sama hutang juga kena dijelaskan. Macam itulah hutang kita dengan Allah. Tak cukup kalau setakat dengan istighfar, harus juga dengan sumpah bayarnya kita qadha dan juga kita laksanakan. Tidak betul menurut jumhur dan juga pendapat mazhab 4, sembahyang yang ditinggalkan secara sengaja itu harus diqadha dan tidak akan terpenuhi dan juga tidak akan tertunaikan kewajibannya kecuali dengan mengqadha sembahyang yang ditinggalkan. Wabillahi taufiq. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين والحمد لله رب Alhamdulillah, jazakallah khairan katsiran ila Maulana Syekh di atas pembentangan kitab Minhajul Talibin. Dan terima kasih, saya rasa ramai hari ini pelajar-pelajar dan tuan-tuan dan puan-puan semua yang hadir. InsyaAllah selepas ini dijemput Maulana Syekh dan rombongan untuk ke jamuan yang disediakan oleh Pak Penganjur, ditemani oleh Ustaz Yasa. Dan malam ini tuan-tuan kita akan bersiap, selepas minum nanti semua insyaAllah akan diundang ke Balai Khidmat Rasmi Tugu Besar Tampil. InsyaAllah kita akan mengadakan Maulid Rasul SAW. Jadi saya harap kita datang malam ini dengan bersedia, dengan semangat, dengan adab, dan insyaAllah kita sama-sama memeriahkan, memakmurkan majlis pada malam ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.